saya dengar Mbak Isna ada pertanyaan. Mbak Isna boleh ada satu pertanyaan Mbak Isna sebelum kita ke pembicara yang selanjutnya. Mbak Isna, please di-unmute Mbak. Mbak Isna ini lagi ngambil S3 ya Mbak Isna di Texas A&M? Benar. Mbak Isna. Oke, silakan Mbak Isna. Terima kasih untuk waktunya Bu Endang. Saya punya satu pertanyaan, tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan saya, I would like to actually highlight several points that I already learned from the previous speakers here. Jadi saya juga melihat kalau sebenarnya poin yang pertama itu memfasilitasi lingkungan yang tepat sebenarnya untuk allowing female leaders to grow sebenarnya. Banyak sekali yang sebenarnya kita sudah lihat jika perempuan itu mampu, tapi kadang-kadang lingkungannya tidak mampu memfasilitasi mereka to perform the best potential. Jadi saya melihat memfasilitasi lingkungan yang tepat adalah hal yang utama untuk memaksimalkan potensi perempuan. Yang kedua yang saya lihat adalah perlunya untuk mengedukasi community, terutama figur-figur lelaki yang berada di sekitar kita atau partner yang berada di sekitar kita. Jika kita melihat dari cerita Ibu Kartini, bahwa sebenarnya Ibu Kartini itu point of view beliau itu keluar karena beliau berada di lingkungan yang sangat terkekang, jadi dia hanya bisa memanfaatkan salah satu keahlian beliau, yaitu menulis. Nah, jika kita melihat mundur kembali kepada sejarah-sejarah di masa lampau, kita juga punya banyak perempuan-perempuan dan pemimpin perempuan yang dipengaruhi oleh figur laki-laki atau keluarga yang positif dari mereka, seperti Christina Matartiahu, Cut Nyak Dien, Laksana Malahayati, dan yang lain-lainnya. Jadi bagi saya yang sedang belajar Human Resource Development saat ini, saya merasa memang itu bukan hal yang baru, tetapi memang yang harus kita selalu struggle untuk develop the supportive working environment for female. Pertanyaan saya adalah, nah, tadi kembali kepada poin Raden Ajeng Kartini lagi ya. Salah satu tantangan beliau adalah lingkungan di rumah keluarga. Tapi sebenarnya tantangan yang paling besar itu adalah lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Terkadang kita harus memilih, saya akan memilih. For those who have this fortunate opportunity that you have the choice. You can choose to live in the US or wherever you want. But for those who don't have options, sometimes they have to struggle more. So my question untuk Ibu Ami, Ibu Vivi, dan mungkin Ibu Nana juga, what can we do as you are the one has already in that position to change that community mindset? What is the real action that you can actually do to promote a supportive environment, but in community? Terima kasih, Bu Endang. Mungkin Ibu Nana bisa kasih jawaban sedikit, Bu, sebelum kita moving atau nanti bagaimana, Ibu? Baik, terima kasih. Saya kira Mbak Isna ini memang sangat informatif dan juga memberikan enrichment juga buat kita. Dalam lingkungan diplomasi, yang kita lakukan adalah memang untuk membuat komunitas itu juga memahami bagaimana perempuan bisa berkiprah di dunia diplomat. Kita juga melakukan engagement. Jadi engagement ini akan membuka masyarakat bahwa dunia diplomasi itu tidak hanya dikuasai oleh male dominated, tetapi juga terbuka luas untuk perempuan dengan segala kesempatan dan challenges-nya. Jadi mengapa 50% lebih sekarang rekrutmen untuk diplomat adalah perempuan? Pertama karena memang edukasi,
Yang kedua, dari diplomat sendiri kita ini melakukan banyak engagement kepada masyarakat, kemudian juga kepada universitas-universitas, sehingga kalau dulu mungkin di dunia diplomasi itu, dunia diplomat itu sesuatu yang luxuries, tetapi sekarang ini kita mulai membumikan bahwa tidak hanya menggunakan jas dan party dan sebagainya, tapi kita menangani urusan anak buah kapal yang terlantar, kami mengurus para buruh migran yang TKI ada di Malaysia atau di Saudi Arabia, sehingga orang bisa melihat begitu luasnya kerja dan fungsi diplomasi ini untuk bisa membuka mata masyarakat bahwa diplomat itu juga salah satu choice yang bisa dimasuki baik oleh perempuan juga oleh laki-laki. Jadi engagement dengan community is very important to open their mind. Thank you. Saya tadi dapat chat nih dari Ibu Vivi, beliau harus segera offline karena sangat udah malam di Jakarta. Tapi tadi Bu Vivi akan ada share, ada input dari pertanyaan Mbak Nisa ya. Silakan Bu Vivi. Ya, terima kasih Bu Endang. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Mbak Nisa bahwa bagaimana women itu bisa fit in ya, in the community kan. Dalam hal ini saya mau share, mungkin saya mulai dengan itu. Saya pernah menonton film Hidden Figures. Itu cerita mungkin dari teman-teman juga pernah ada yang sudah nonton. Itu mengenai 3 wanita African American. Mereka itu di tahun 60-an. Jadi filmnya itu untuk di tahun 60-an. 3 wanita ini genius, satu jago matematika, satu engineering, satu computer programming. Jadi mereka itu bekerja di NASA. Dan sebagai African American itu kan kalau mau dulu kan sangat istilahnya dibedakan gitu. Sampai kamar mandi pun, maksudnya toilet gitu. Mereka kalau mau ke toilet tuh harus sampai jalan berapa mil kan, baru sulit gitu. Jadi tapi kok bisa gini ya? Tetapi akhirnya mereka sukses. Pertama-tama challenge-nya besar sekali gitu. Karena semua orang against, kebetulan wanita dan juga karena race-nya jadi banyak against, tapi akhirnya terbukti malah mereka lah yang membuat NASA itu berhasil. Itu sebagai ilustrasi aja. Jadi saya kira wanita itu bisa semampu pria ya, karena wanita itu bisa multitasking gitu. Maaf walaupun suami saya ada di sini juga, tapi kita mesti mengakui kalau wanita itu bisa multitasking dibandingkan pria. Seperti di bidang saya kan berhadapan dengan project manager di gedung-gedung perkantoran, itu malah sekarang kebanyakan wanita. Karena kenapa? Saya pikir kenapa ya kok kebanyakan wanita gitu? Karena mereka lebih teliti. Karena itu kan kalau sebagai project manager kan harus ada banyak adminnya, bukan cuman teriak-teriak di project gitu ya, tapi mereka harus menyelesaikan banyak admin, jadi mereka lebih teliti, mereka lebih tahan banting, dan saya lihat mungkin juga karena wanita itu jadi istilahnya men can say no gitu to a woman gitu, makanya kebanyakan sebagian majority project manager itu sekarang wanita. Terus saya lihat juga di startup company sekarang di Indonesia kebanyakan berimbang, wanita banyak. Malah saya pernah ketemu wanita muda yang bikin platform untuk counseling sebagai lawyer online gitu loh. Jadi saya rasa untuk di business community itu wanita itu bisa banyak berperan ya. Dan di keluarga mungkin memang seperti tadi Mbak Nisa sampaikan, bagaimana challenges-nya kan,
kebetulan saya dan suami di bisnis yang sama, jadi kami bisa saling support. Yang penting itu adalah memang kalau emancipation itu kedengarannya kan kata yang keras gitu ya, tapi sebetulnya walaupun sehebat-hebatnya wanita, kita jangan lupa kodrat kita sebagai wanita. Jadi sebagai istri, sebagai ibu yang baik, dan kita sebagai profesional ataupun sebagai bisnis harus ada successor. Jadi dalam hal ini anak-anak kami juga sudah di bisnis. Jadi saya dan suami itu bagi tugas. Kalau saya lebih banyak keluar, ketemu orang, ketemu klien, suami lebih banyak di production gitu, dan juga yang mendidik anak-anak gitu loh dalam visi untuk masa depan mereka dan meneruskan usaha kami. Jadi saya rasa sesukses kita, sebagaimana sukses kita, kalau kita tidak ada successor itu sia-sia saja. Mungkin kalau di Amerika banyak perusahaan yang tujuannya untuk dijual gitu, sedangkan kalau kita sudah memupuk suatu perusahaan kan sayang kalau kita tidak diteruskan ke generasi seterusnya. Saya rasa itu yang bisa saya sharing. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Vivi Manan. Maaf tadi koreksi sedikit tadi pertanyaan dari Mbak Isna. Bu Vivi, thank you very much nih. Terima kasih banyak sekali atas waktunya. Kalau Ibu Vivi memang harus ada another engagement, please do. Pertanyaan berikutnya adalah dari Fani. Silakan Fani. Fani dari Oregon gitu. Fani dari Oregon. Hai Fani. Halo Bu. Selamat pagi dan malam buat Indonesia. Terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya pertanyaannya saya untuk Ibu Vivi juga, kalau bisa. Saya sedang belajar, sudah selesai S1 di Oregon State University dan sedang ambil S2 di bisnis. Jadi pertanyaan saya adalah, what are the different challenges for Indonesian women in business world, baik di US ataupun di Indonesia? Tadi ceritanya Ibu sangat inspiring sekali, dan saya ingin dengar challenges apa saja yang dihadapi oleh Ibu, baik di Indonesia ataupun di Amerika dalam bisnis. Terima kasih. Maaf Mbak, tadi Mbak siapa? Bu Fani, Mbak Fani. Oh iya Mbak Fani, maaf. Terima kasih pertanyaannya Mbak. Ya sebetulnya kalau di Amerika itu sebagai woman business enaknya itu kita ada namanya, apalagi di government business, kita ada sebagai small business, sebagai woman owned business, karena di Amerika itu kan small business itu kalau di Indonesia udah kelasnya Indofood ya, kalau $200 juta tuh di Amerika masih small business. Jadi kalau bisnis di government kita bisa qualified for small business, woman owned business, minority business. Jadi kalau di Amerika itu sebagai woman sangat disupport. Ada istilahnya ada kuotanya untuk women. Certain percentage for every agency, government agencies gitu. Saya rasa bukan hanya di government tapi komersial juga ada istilahnya priority sebagai woman on business. Lalu kalau di Indonesia sama juga, di Indonesia itu cuman kebanyakan masih banyak juga kebanyakan UMKM gitu, malah ada seperti Wapindo, wanita gabungan wanita pengusaha Indonesia, banyak sekali lah organisasi pengusaha Indonesia. Tapi saya melihat di Indonesia sendiri sekarang lebih banyak gitu pengusaha Indonesia yang hebat-hebat ya. Contohnya misalnya di startup itu Ibu Sinta Bubu yang mendirikan bubu.com, juga Ibu Sinta Kamdani, banyak sekali wanita-wanita hebat sekarang di Indonesia.
mungkin bedanya adalah kalau di Indonesia mereka lebih challenge-nya itu masih belum ini ya, maksudnya tidak seperti di Amerika gitu. Di Amerika lebih bisa equal lah dengan pria gitu, tidak dibedakan. Saya rasa itu. Terima kasih Bu Vivi. Bu Vivi, ada satu nih pertanyaan dari Audrey. Saya nggak tahu apakah Audrey akan tanya ke Bu Vivi atau Mbak Ami. Silahkan Audrey. Atau mau sharing juga, silahkan. Ya, terima kasih Bu Endang. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semuanya, kepada Bu Nana, Bu Vivi, Bu Ami, dan Nisa untuk sharingnya. Benar-benar Kartini yang luar biasa pada zaman ini. Saya belajar banyak banget dalam seminar online ini. Saya mungkin mau sharing sedikit ya mengenai apa Kartini untuk diri saya sendiri. Menurut saya yang paling penting yang saya telah dapat dari seminar online ini dan dari perjuangan era Kartini sendiri adalah bagaimana sekarang kami diberi kesempatan sebagai wanita untuk setara dengan pria, untuk setara jika kami ingin meraih mimpi kami atau jika kami ingin melakukan apapun yang kami lakukan, tidak ada lagi boundaries atau tidak ada lagi barrier dalam hal itu. Dalam pengalaman sendiri, contoh sekarang saya sedang intern di Voice of America Indonesia di Amerika. Jadi saya sekarang kuliah di Seton Hall di South Orange, New Jersey, dan saya kerja di intern di New York City. Dan di Voice of America sendiri, bidang media adalah bidang yang lebih banyak didominasi oleh pria, terutama di bidang jurnalistik. Dan jadi saya sangat bersyukur bahwa sekarang karena emansipasi wanita yang telah diberikan oleh Kartini dan inspirasi-inspirasi yang saya telah lihat dari wanita-wanita lain, saya diberi kesempatan dan saya juga terinspirasi untuk ingin mengambil internship ini, untuk inisiatif dan ingin mengikuti mimpi-mimpi saya. Dan menurut saya sendiri, jika saya belum melihat banyak representasi wanita di media, atau saya belum melihat banyak saya mungkin tidak akan benar-benar mengambil kesempatan ini dan take action. Jadi yang saya belajar hari ini dan yang saya belajar sangat banyak adalah bagaimana kesempatan itu sangat banyak bagi kami wanita sekarang, kayak sangat banyak. Dan yang sangat lebih pentingnya lagi adalah bagaimana kami mengambil kesempatan tersebut dan kami take action dan bertindak agar kami dapat meraih mimpi-mimpi kami sendiri. Itu adalah sharing yang sangat singkat dari diri saya sendiri. Saya memang ada pertanyaan untuk Bu Ami. Saya sangat penasaran mengenai sekarang kan saya sedang belajar, saya sudah mau lulus sekarang pelajaran saya di Amerika, dan pertanyaan saya adalah bagaimana kami sebagai wanita Indonesia, terutama sebagai murid yang benar-benar datang dari Indonesia ke Amerika, dapat mempunyai suatu kelebihan atau suatu upper hand, or how can we stand out di Amerika ini, atau di profesi di mana seperti yang Anda katakan, di engineering, atau di bisnis, atau di media, di mana memang dari dulu banyak didominasi oleh pria. Jadi, how can we have that upper hand, dan bagaimana kami dapat mempunyai kelebihan itu? Thank you. Terima kasih Audrey untuk pertanyaannya. I guess I look back on my career 18 tahun. I forgot sometimes when I was starting out. Waktu aku pertama di Exxon, misalnya teman-teman kerja mau pergi lunch bareng, hangout bareng, they never ask me, right? I mean, here's a bunch of white guys from Kansas or wherever, Oklahoma, Middle America, and they all hang out. Terus kebetulan saya punya teman baik, dia rekomend ke saya, and you have to remember, this was like late 90s, early 2000s, so internet is not quite as it is. There's no Google. Dia bilang, you go to ESPN.com every Sunday, okay, and then just read the summaries.
Saya coba, terus hari Seninnya saya pergi ke salah satu teman kantor saya bilang, hey, I don't know anything about American baseball. I just recited some statistics. Said, hey, how about those Astros game over the weekend? Did you see so-and-so pitch? Oh man, terus teman kantor saya went on and on and on about Astros and baseball for 20 minutes. Terus which ended up with him inviting me to go to lunch with the coworkers. So just, I mean, it's small things. First, I feel like you have to recognize you are in a male-dominated world, okay? You have to recognize, yes, you are brown, yes, you are women. You have to recognize that. And it's going to be different. You have to recognize and you have to accept it, okay? Because once you do that, I think then, because misalnya you are at this level, right? And they are here. You cannot expect them to go all the way up. You have to come down a little bit, and then they will increasingly come down until you get to the same level. That's what I found. You have to accept that. And then the second part is, I mean, you continue to work hard, right? I'm sorry to say, sometimes I feel like I have to work more, or I have to prove that I can do it. And a lot of times you end up working harder than your American male colleagues to prove that you are as good as they are. But you know, it's going to be rewarding, because now what happened is, as you go through, now I am the boss, so I get to dictate things, right? So now it's the other way. They are trying to get my acceptance. They are trying to, you know, sorry for the word, like, suck up to me, right? So you work hard, you build your brand, but number one, you need to recognize the reality of it. And sometimes you just have to go down to their level, or you have to make concessions, you know, in order to do that. Number two, like I said, you really do need to create a good support system. Jadi find those who are good to you, who are sponsoring you, who are mentoring you. Karena in the environment that we're in, yes, it's a male-dominated, you are always going to find those, you can't change their mind, but there are a whole lot of others yang mereka orang baik, very good-natured, and you know, befriend them, get their support, get their mentorship, because they will help you throughout the way. Kayak cerita saya, waktu saya bilang teman saya have a good friend, because aku curhat sama dia, and he's a white American guy from Tennessee somewhere, and he said, go to ESPN.com, check this out. So find those who can help support you in your effort. And I find actually now throughout my career, they are the ones actually who are more supportive of me when actually they see some of the injustices that happen around me. They're the ones who speak up for me. I end up having not to speak up for me anymore. So I hope that's helpful. Okay, gimana Audrey? It's good ya? Very good. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Audrey benar-benar. Oke, sebelum kita ke kuis nih, ada dua penanya terakhir. Yang satu Mbak Inta Boskurt, dan yang kedua adalah Bu Happy Posi. Mbak Happy nanti yang terakhir nggak apa-apa ya. Go ahead Mbak Inta. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Ibu Konjen dan Kak Jerry yang sudah mengadakan acara yang sangat inspirations. Pertanyaan saya kepada Dik Nisa yang sekarang sedang melakukan education-nya di Dallas ya. I'm really proud of you that you can come, you know, further away from Papua to US, and it's really inspiring that, you know, with all of the you know, challenges, you still can manage to be here. Pertanyaannya, Denisa, sekarang setelah di US, apa saja challenging yang sangat berat yang dihadapi, dan how you actually overcome the challenges? Oke, baik. Challenge yang ada di Amerika, orang-orang Amerika tuh pada kayak, kalau mereka kayak presentasi itu mereka bagus sekali, public speaking mereka. Saya orangnya introvert, dan saya find it's so challenging for me untuk kayak ngomong seperti ini. Jadi kayak ngomong walaupun Zoom online kayak gini,
sangat susah bagi saya. Jadi terus bagaimana cara saya menghadapinya? Ya kembali lagi saya berpikir positif saja bahwa ini kan kita sharing. Saya bisa dapat banyak hal dari yang lain dan mungkin yang lain juga bisa dapat hal yang baik dari saya seperti itu. Terima kasih Denisa. Just probably the satu suggestions. Don't feel down jika ada feedback yang sepertinya negatif. Being introvert is really not the negative things. Hanya sharing sedikit juga waktu saya sekolah di Tulsa, Oklahoma. Saya ingat sekali salah satu profesor saya criticize saya karena the way I speak during the presentations is really not strong enough. So again seperti Ami dan Bu Vivin, waktu saya kuliah di Tulsa di petroleum engineering, saya juga the only girls in the class with the huge guys, 70 guys, and having the soft spoken is always the criticized by them. So just keep believing on yourself. Speak up when you really need to speak up, and you should be fine. Again, congratulations dan semoga selalu sukses, Denisa. Thank you Mbak Inta, thank you. Ya, kalau soft spoken mungkin hampir semua wanita seperti perempuan seperti kita selalu soft spoken ya. Jadi kadang-kadang agak susah juga, itu challenge di saya juga. Oke, next question dari Ibu Happy. Silakan Bu Happy di unmute. Oke, terima kasih Mbak Endang atas kesempatannya. Saya sebenarnya ada suatu pertanyaan kepada mungkin ibu-ibu yang udah sukses ya, yang Kartini kita yang very successful, have a very good career. But before that, I want to share my experience ketika saya masih seumuran adik-adik milenial. Jadi ketika ini pengalaman saya 15 tahun yang lalu datang ke US. Bayangin aja, saya datang ke US hanya berbekal koper sama suami saya juga baru lulus. Dan kita tuh nggak tahu, we don't know what to do. We just want to be successful in America. Kebetulan suami saya orang Inggris ya, jadi saya kesini sama dia dengan green card, nggak punya pekerjaan. We both nggak punya pekerjaan. Dan saya tuh mau highlight, tadi ibu siapa, Bu Vivi kali ya, yang bilang bahwa human connection is very important. Kenapa? Saya itu berbekal degree dari Indonesia, saya adalah registered accountant di Indonesia, baru selesai kuliah, dan saya tuh berusaha cari kerja di Amerika. Saya tidak punya pendidikan background Amerika sama sekali. Bahasa Inggris juga, 15 tahun yang lalu bahasa Inggris saya itu mungkin baru tingkat biasa lah, maksudnya hanya bisa conversation. Tapi dengan networking saya itu bisa score job. Bukan, I don't think they are a multinational company, but perusahaan yang cukup besar. Perusahaan Amerika yang cukup besar, yang punya cabang di luar negeri juga. Di bidang financial. Saya score job di situ, alhamdulillah. Kenapa? Saya tuh yakin, satu, ketika saya melamar pekerjaan itu, saya punya reference. Saya nggak datang sendiri ngelamar dari internet. Suami saya melamar dari internet, suami saya orang Inggris, master degree dari Exeter, melamar melalui internet, melalui jalur khusus, 8 bulan tidak dapat pekerjaan. Saya 3 bulan making networking, saya dapat kerja. Nah, itu very important. Jadi ketika saya melamar kerja, saya sudah punya reference dari orang yang cukup cukup punya posisi di perusahaan itu. Yang kedua, alhamdulillah nih, ketika saya diinterview, yang menginterview saya itu dia itu kalau nggak salah region manager, kakeknya dia itu orang Malaysia, tapi dia bule, udah kayak second atau third generation. Jadi saya dapat kerja. Itu kenapa? Jadi networking sama referensi itu penting. Nah, yang jadi
pertanyaan saya nih kepada kayak mungkin Mbak Ami dan Ibu Vivi kalau masih ada, tapi kayaknya Bu Vivi udah out ya Mbak Endang ya. So ini there are time di mana saya harus memutuskan apa yang harus saya lakukan next. Jadi pada saat itu saya punya karir, suami saya juga punya karir. Lalu suami saya itu mendapat kerja menjadi expat di Indonesia. Nah, pilihan saya kan adalah apakah saya bilang sama suami, kamu nggak usah ke Indonesia, kita stay aja di sini, we build our career here together, karena back then, my salary sama salary dia itu sama. Dan kalau dia pindah ke Indonesia pun, salary-nya dia itu juga sama. Tidak ada tambahan salary. Jadi, ya dia expat aja. Nah, di situ tuh, akhirnya saya decide, sekarang saya hanya ibu rumah tangga, akhirnya saya decide untuk pergi ikut dia. Nah, sekarang ketika ibu-ibu, kita semua nih ya, kita semua ini sudah punya, ibu-ibu di sini sudah punya karirnya bagus, dan sudah, a lot of dream, because I had a dream, but I had to give up that dream to follow husband kan. Dan lingkungan saya tuh sudah sangat-sangat mendukung. Lingkungan kita itu sudah sangat mendukung untuk saya juga berprestasi. Tapi kan in the end semua keputusan saya sendiri. Nah, buat mungkin Bu Ami ya, if you have that position back then, that you have to decide, do I have to sacrifice my dream, or I insist to pursue my dream? What would you do? Or what is your advice for future adik-adik di sini ya? Pasti nanti pada suatu hari ada yang punya posisi seperti itu ketika lingkungan mendukung, pekerjaan mendukung, tapi harus memilih. What do you do? Thank you Mbak Ami. Begitu dulu coba. Okay, so this is number one. This is not an easy question, obviously, right? Right. Yeah. So I will say this: the situation is going to be different on each person. Okay. Jadi what I'm thinking, how I'm approaching it is going to be very different with your situation, with everybody else's situation tentang keluarganya kan. I was very fortunate waktu saya ngobrol ke suami saya, waktu saya dapat tawaran ke Arkansas, that he was very supportive, more supportive than even I am supporting myself. Karena I preface it by telling him, look, if you don't want to move, I'm not going to take it. You just stay in Houston. And that's not how he's thinking. So number one, I'm very fortunate because I have a very supportive husband. So we can talk about this. And because of that, I was prepared to not take it. Dan dalam pikiran saya, my advice is that I don't think you should think about it as a sacrifice, right? Karena I made choices throughout my career, throughout my life. I look back, yes, things could have been different, mungkin ini, mungkin itu, but I never regret. I try not to regret. Because everything that's happened so far, I have been able to, my life has become so enriched gitu loh. Sometimes it's good, sometimes it's bad, sometimes we don't know that it's going to be good for you when it was happening. Right. Like sometimes it's bad. You don't know that it's actually going to enrich you. Waktu saya lay off dari Goldman, I thought it was terrible. It was really bad. But I didn't know that experience I got was going to be very, very useful for me 7 years later. Right. When I tried to decide to quit Southwestern Energy. And in my mind, kalau misalnya, if my husband would have gotten an offer and he would have to go overseas somewhere, I would fully support that. I would leave and go because he's always been there for me. And for me, I'm not going to think about it as a sacrifice. I'm going to think about it, this is going to be a next chapter in my life, and I'm going to take what I can from it and learn from it and take it and go with that. Karena I also see a lot of my friends yang also choose, karena apalagi di Amerika ya, you want to have a family, you want to raise your children, it's so hard. It's so hard. I don't believe in work-life balance. There is no such thing. There's no such thing. That is very important to point. Such thing. Yeah, there's no such thing. So you work with what you have, you make decisions, you make concessions, okay, and you do your best. The other thing is that I am also fortunate, orang tua saya ngedidik saya dengan pendidikan agama yang sangat kuat.
dari waktu di Indonesia kami sekolah Islam, banyak pelajaran di agama saya di Islam kami when you have big decisions in life diajarkan kami punya namanya sholat istikharah. So I always waktu saya milih SMA, waktu saya milih pekerjaan, waktu saya milih suami, I do sholat istikharah. And that's help me. So I'm not recommending some people may not be as religious or not. So I also look towards a higher power to guide me, to help me. Karena setelah itu I am sure this is going to be the right decision, and that's why I don't have regrets. If that makes sense. But I will say, like I said, yeah, number one, there's no such thing as a work-life balance. You have to accept it, that this is the situation. You have to accept, you cannot be in control 100%. You have to accept that there is going to be, some unpleasantness. There's going to be some times where things are not going to go well. There's going to be some times you don't have a time to money in your child. There's going to be some I know. Yeah, I'm just gonna run to Chick-fil-A to grab dinner. I have no time. No, you have to accept that, and you cannot blame. You cannot think about it as sacrifice. You have to think about it as this is another aspect of my life. This is an experience. It's gonna enrich me, and it's gonna make me stronger. Right. Yeah, it's very difficult back then. This is. I will share how I felt back then. All the adik-adik yang di university ya. Can you imagine? You felt like you are achieved so much. Can you imagine from Indonesia, have Indonesian degree, and then I score that job is actually professional job that pays. That then I am in the same level as everybody else in Indonesia, and then. I'm actually back then, I just renewed my contract for the second year. I just got a new car from my own money, and then suddenly I have to leave. And I just in my opinion, back then, I was only 24 years old. And in my opinion, back then, my husband is earning the same amount of money as me. So we are in the same level. That I have to sacrifice for him. Come on, what is it? Of course, if I ask my parents, my mom just say, hey, you are a wife, do your job as a wife. Like Indonesian people, most of parents back then think like that I have to do everything for a family. But that is, I just give this out so you guys can think about it. If you have in that situation, what you're gonna do? Because like Mbak Ami said, you are very right. The end of the day, if we make the decision and we have to accept it, right? That's right, right? And make it work, I suppose. Make it work, yeah. Yes. Thank you so much, Mbak Ami. Ya, memang sebagai, apalagi seperti saya ya, sebagai diplomat, di Kemlu itu ada berbagai macam. Ada yang suaminya harus tinggal di Indonesia karena they have their own work. Karena kalau dia ikut istri, dia menjadi house husband. Nah, dengan budaya kita, di mana laki-laki itu sebagai kepala keluarga, maka mereka juga akan merasa, laki-laki merasa inferior. Sebagai suami diplomat, mereka tidak bisa bekerja. Jadi, it is really a very great challenge sebagai diplomat perempuan. Ada yang suaminya ikut, nah, dia bisa sekolah, dia bisa membantu ngurus anak-anak, tapi tidak semua laki-laki, tidak semua suami bisa berbuat seperti itu. Jadi, tapi ketika saya melakukan kari ini, saya sudah menyampaikan kepada suami. Jadi memang dukungan suami, dukungan keluarga itu sangat penting dimanapun kita berada, dan pilihan itu adalah bukan karena kita terpaksa, kalau buat saya ya, bukan karena kita terpaksa, tetapi itulah the best choice yang kita ambil. Jadi kita nggak boleh menyesal dengan pilihan yang sudah kita ambil. Apapun yang pilihan kita ambil itu adalah yang terbaik buat kita dan terbaik buat keluarga. Kalau di diplomat itu juga sama seperti oil and gas, seperti Mbak Ami. Karena memang dunianya dunia laki-laki. Kemudian yang kedua, kita ini kan 3 tahun di luar negeri, kemudian 3 tahun pulang.
3 tahun keluar, 3 tahun pulang. Suami mana yang mau ngikutin terus 3 tahun? Kan dia juga pengen punya pekerjaan. Dia juga pengen menjadi kepala keluarga yang utuh yang memberikan nafkah kepada anak-anak. Dan culture kita, laki-laki itu adalah di atas dan menjadi kepala keluarga. Tapi itulah negosiasi, ya, bicara secara terbuka, dukungan dari suami itu sangat-sangat penting bagi karir kami sebagai diplomat. Otherwise banyak yang di Kemlu pengalaman akhirnya mereka meninggalkan. Sekali posting, sekali penugasan di luar, di situ keluar. Sementara negara sudah invest sangat banyak pada dia untuk mendidik, untuk memberi tugas-tugas dan sebagainya, pengalaman, tapi akhirnya mereka keluar. Jadi memang komitmen dan dukungan dari suami, dukungan dari keluarga sangat penting, dan choice yang kita ambil adalah because it's our option, not because I have to, but it's because I want to for the best of you and for the best of the family. Mungkin itu yang saya bisa share. Ibu Vivi, mungkin Ibu Vivi lagi tadi mau ada satu patah kata. Iya, Bu. Saya cuma mau ini aja. Tadi saya ada dengar pertanyaan Bu Happy. Ibu Happy, saya lihat Ibu has a great personality and very outgoing, you know. I think kalau menurut saya memang sulit ya antara family and career. Tapi bisa didiskusikan dengan husband Ibu. Saya nggak tahu Ibu udah punya anak atau tidak, tetapi kalau memang belum, mungkin why not gitu. Karena kecuali kalau Ibu mau berbisnis, mungkin sulit karena di US itu kan sangat kompetitif. Tapi kalau misalnya bekerja sebagai profesional, maybe you can talk to your husband. Since your husband kan maksudnya the salary is the same whether in US or in Indonesia kan. Dan juga saya tidak tahu apakah suami Ibu itu ditugaskan untuk seluruh Asia Pasifik. Kalau iya, setahu saya dengan kontempat saya di Indonesia ini, yang ekspat itu mereka selalu temporary gitu. Maksudnya bukan temporary bagaimana, tapi maksudnya selalu nanti ditransfer lagi ke Singapura atau ke Hong Kong atau ke negara lainnya. Jadi kan saya rasa Ibu juga lebih prefer di US daripada di nanti kalau di umpamanya dipindahkan ke negara-negara lain di Asia. Saya tidak tahu ya, maksudnya karir Ibu, suami Ibu. Tapi mungkin Ibu bisa diskusikan dengan suami Ibu bagaimana mungkin kasih waktu 1 tahun, Ibu coba dulu, karena saya lihat kan semua orang kan harus, wanita juga harus pursue the dream gitu loh. So maybe just berunding dengan suami, coba dulu, mungkin juga nanti suami bisa lebih punya higher position when was transferred to Indonesia. Jadi hanya itu saya menurut saya bisa kalau misalnya kalau sudah punya anak, saya tidak tahu Ibu sudah punya anak atau tidak. Kalau misalnya di Amerika kan banyak kalau di Indonesia sendiri banyak maid, driver. Jadi kalau di Amerika kan sulit ya, kecuali kalau nanti when they grow up then you can get back to your career. Begitu saja. Jadi saya mau pamit ya teman-teman, Bu Konjen, Bu Endang, terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semuanya yang berpuasa. Semoga ibadahnya lancar ya, terutama di masa COVID ini. Salam sejahtera, terima kasih, selamat siang. Bu Vivi Manan, thank you very much for your time. Selamat malam, salam hormat buat Pak Robert Manan. Terima kasih waktunya dan sharingnya. Baiklah ibu-ibu sekalian, para pembicara, Mbak Endang sebagai moderator pada siang hari ini, kemudian ada Mbak Ami, ada Bu Vivi mungkin sudah off ya, dan juga ada Mbak Nisa, serta para peserta yang ikut dalam Zoom kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasi semuanya, dan salam Kartini,
Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Kartini-Kartini milenial selalu diberikan kekuatan untuk terus belajar, terus berkarya, dan terus berbagi untuk kemajuan Indonesia. Dengan demikian saya tutup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.